Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan membahas cara meningkatkan motivasi belajar. Nah, anak-anak, apakah kalian pernah merasa bahwa semangat kalian itu kadang naik atau kadang turun? Apakah itu berkaitan dengan motivasi belajar? Mari kita simak materi berikut ini. Adapun tujuan dari mempelajari materi ini, yaitu dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Kemudian yang kedua, dapat menunjukkan perilaku yang patut diteladani dalam meningkatkan motivasi belajar. Yang ketiga, dapat mengantisipasi faktor-faktor negatif atau hambatan yang berpengaruh terhadap motivasi belajar. Yang keempat, dapat merancang strategi belajar atau upaya untuk meningkatkan motivasi belajar. Sebelum masuk ke materi, apa itu motivasi belajar? Apakah kalian sudah pernah mendengar apa yang dimaksud motivasi belajar? Motivasi berasal dari kata motif yang diartikan sebagai daya penggerak yang telah menjadi aktif. Motivasi belajar merupakan sesuatu keadaan yang terdapat pada diri seseorang individu di mana ada suatu dorongan untuk melakukan sesuatu guna mencapai tujuan. Ada dua faktor yang mempengaruhi belajar, yaitu faktor internal atau faktor yang berasal dari diri kita sendiri, sedangkan faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar diri kita. Contohnya, kalian memiliki target untuk menjadi juara, dan kalian belajar dengan rajin untuk mencapai target tersebut dan berhasil untuk menjadi juara. Itu merupakan contoh dari motivasi internal. Sedangkan contoh yang dari eksternal yaitu kalian dijanjikan hadiah oleh orang tua. Apabila kalian menjadi juara, kalian akan diberikan handphone. Mendengar kata itu, kalian menjadi semangat untuk belajar dan menjadi semangat untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, itu merupakan contoh dari faktor eksternal. Kemudian, adapun penyebab rendahnya motivasi belajar, yaitu ada penyebab dari internal. Yang pertama, belum punya target atau impian, atau cita-cita. Kemudian, tidak percaya diri akan kemampuan yang kita miliki. Kemudian yang ketiga, terlalu fokus pada gadget. Baik itu main game, TikTok-an, kemudian membuka media sosial yang lain. Kemudian yang keempat, pola pikir kalian yang masih keliru. Misalkan kalian menganggap bahwa belajar itu hanya formalitas. Kemudian yang kelima, tidak punya jadwal belajar. Selanjutnya, penyebab rendahnya motivasi belajar yang berasal dari luar diri kita atau faktor eksternal. Yaitu yang pertama, kondisi lingkungan belajar yang kurang kondusif. Seperti lingkungan kalian itu cenderung ribut, sehingga kalian itu tidak bisa fokus dalam belajar. Kemudian yang kedua, pertemanan yang kurang baik. Pertemanan yang kurang baik, misalkan teman itu selalu mengajak kalian untuk main game, sehingga kalian lupa waktu untuk belajar. Yang ketiga, terlalu mengandalkan teman.
Kemudian yang keempat, sedang ada masalah. Baik itu masalah dengan teman, sehingga kalian kurang termotivasi dalam belajar. Nah, sekarang coba kalian cek apa yang menyebabkan motivasi kalian itu rendah. Apakah dari faktor internal atau faktor eksternal? Jika kalian sudah menemukannya, mari kita mencari solusinya. Berikut cara meningkatkan motivasi belajar, yaitu yang pertama, menuliskan target, impian, dan cita-cita. Ini adalah hal sederhana yang mungkin jarang orang lakukan. Dan coba kalian mencatat target kalian dan menempelkan pada tembok. Ketika kalian melihat hal tersebut, pasti kalian akan termotivasi dan berusaha untuk mencapai target tersebut. Yang kedua, membuat jadwal belajar. Ini maksudnya bukan jadwal pelajarannya, biar kalian tidak salah paham, tetapi jadwal kalian belajar di rumah. Misalnya, setiap jam 8 malam, kalian menyempatkan diri untuk belajar secara konsisten. Tentunya, jika ini terus dilakukan setiap hari, ini akan membuat motivasi belajar kalian akan meningkat. Selanjutnya, kalian harus menyesuaikan bagaimana gaya belajar kalian, agar kalian tidak salah dalam belajar. Kemudian, yang keempat, menentukan hadiah atau hukuman. Maksudnya, kalian membuat janji dengan diri kalian sendiri. Misalnya, jika kalian masuk 3 besar, saya akan berjanji, saya akan jalan-jalan. Dan ketika saya tidak masuk 3 besar, saya akan tidak bermain game selama 1 bulan. Tentunya ini akan membuat kalian termotivasi dan semangat dalam belajar. Yang kelima, yaitu membuat kelompok belajar. Kalau kalian memiliki teman yang semangat untuk belajar, tentunya ini akan mempengaruhi semangat belajar kalian, karena kalian dapat bertukar pikiran, diskusi, dan sebagainya. Yang terakhir, istirahat dan refreshing. Tentunya, kalau kalian belajar secara terus-menerus, pasti kalian akan merasa jenuh. Untuk itu, beristirahatlah dan hibur diri kalian, agar semangat kalian dalam belajar menjadi bangkit kembali. Nah, itulah cara untuk meningkatkan motivasi belajar. Lalu, apa yang akan kalian lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar? Silakan kalian jawab ya. Nanti Bapak akan membagikan LKPD untuk kalian jawab. Sekian materi kali ini. Terima kasih.